Dan kali ini kita akan menyingkap kembali peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1997 di sebuah kota yang tenang, namun kala itu berubah menjadi ladang amarah dan api. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Jumat Kelabu. Suasana di kota Banjarmasin tampak biasa saja. Warga beraktivitas seperti biasa. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan dikenang sebagai salah satu hari paling gelap dalam sejarah kota tersebut. Hari itu adalah hari kampanye. 3 partai besar sedang bersiap menyambut pemilu, dan Jumat itu jatah kampanye diberikan kepada Partai Golkar. Kampanye dijadwalkan berlangsung di lapangan Kamboja, lengkap dengan panggung hiburan rakyat. Bahkan didatangi artis dari ibu kota. Turut hadir juga 2 tokoh penting dari Jakarta, Menteri Sekretaris Kabinet Syadillah Mursyid dan Ketua MUI Kiai Haji Hasan Basri. Warna kuning pun membanjiri jalan. Jalanan. Atribut, bendera, sapu tangan bergambar pohon beringin, dan bungkusan nasi dalam jumlah besar sekitar 10.000 lebih dibagikan kepada masyarakat, buruh, tukang becak, tukang ojek, hingga pedagang kecil. Namun, ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 siang, aroma panas mulai terasa. Anak-anak muda simpatisan Golkar masih berkeliling. Mereka konvoi dengan motor, bersuara bising, knalpot dilepas, raungan mesin memekakkan telinga. Ini bukan hal baru, tapi yang menjadi kesalahan fatal adalah waktu dan tempat. Karena siang itu, warga Muslim sedang menunaikan sholat Jumat. Saat masa melintas di Jalan Samudra, aparat mencoba menghalangi. Karena di situ ada Masjid Nur, tempat ibadah yang biasanya penuh hingga ke badan jalan. Tapi massa tetap memaksa. Mereka berteriak, "Sudah hampir selesai sholatnya." Lalu menerobos. Mereka tetap menarik gas motor tepat di depan masjid. Perlu dicatat, masjid itu merupakan basis dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan yang terjadi setelahnya bukan lagi kampanye, tapi amarah. Usai sholat Jumat, para jamaah yang marah langsung menuju kantor DPD Golkar. Berita menyebar cepat, warga pun berdatangan. Satgas Golkar yang terdiri dari pemuda Pancasila dan FKPI berusaha meredahkan situasi, tapi sia-sia. Jumlah massa semakin banyak, situasi pun menjadi mencekam. Lapangan Kamboja mulai diserbu. Bendera, spanduk, dan panggung dibakar, dirobohkan. Kerusuhan membesar, 20.000 simpatisan Golkar yang sedang berada di sana pun panik. Bentrok tidak bisa dihindarkan. Dan di saat itulah, setelah semua menjadi kekacauan, massa mulai membawa senjata. Sepanjang jalan menuju pusat kota, toko-toko, kantor pemerintahan, kendaraan, bahkan rumah warga dibakar. Hotel Istana Barito pun tak luput. Satpam berteriak panik, "Kebakaran! Kebakaran!"
Tamu-tamu hotel berhamburan keluar. Ada seorang wanita yang hanya mengenakan pakaian dalam. Saksi mengatakan dia hampir diseret massa, tapi berhasil melarikan diri. Yang lebih menyedihkan, kerusuhan ini menjadi ajang untuk menumpahkan segala sentimen lama, agama, etnis, bahkan dendam pribadi. Isu-isu liar mulai tersebar. Masjid akan dibakar. Orang Cina menjadi sasaran. Dan benar saja, kelenteng, gereja, rumah warga keturunan Tionghoa dibakar, dihancurkan. Sore itu listrik padam, dan malamnya kota diterangi hanya oleh kobaran api. Pemadam kebakaran pun diserang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pukul 10 malam, 3 pesawat Hercules mendarat. 1.000 pasukan bersenjata lengkap diturunkan. Mereka diizinkan membakar di tempat jika mendapat perlawanan. Ledakan senjata mulai terdengar, tapi informasi setelah itu sangat sedikit, bungkam, tertutup. Pukul 3 dini hari, pasukan menyisir kampung Melayu. Pusat kekacauan, 195 orang diamankan. Sebagian besar wajah mereka babak belur, tak dikenali. Dampak tragedi ini sungguh luar biasa. Gedung DPD Golkar hangus. Kantor pemerintahan, Depdikbud, Depkes, PLN, Pegadaian, sekolah, apotek, rata dengan tanah. Lebih menyedihkan lagi, tempat ibadah dan panti jompo pun ikut dibakar. Tapi yang paling menyayat hati adalah korban jiwa. Ada yang terbakar di dalam rumah, ada yang hilang dan tak pernah ditemukan lagi. YLHBI mencatat 123 tewas, 118 luka-luka, 179 hilang. Komnas HAM mencatat angka lebih besar, 199 orang hilang, hanya 2 yang ditemukan. Tragedi Jumat Kelabu menjadi catatan hitam dalam sejarah Banjarmasin dan juga sejarah pemilu di Indonesia. Sebagian menyebut kurangnya toleransi, sebagian lagi menyebut ketidakpuasan terhadap penguasa. Mungkin keduanya benar, dan mungkin masih ada hal-hal yang belum kita ketahui hingga hari ini. Jika kalian memiliki informasi atau pendapat yang berbeda tentang tragedi ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.